Pernah nggak kamu ngerasa kalau hidupmu itu isinya cuma patah doang? Baru aja sembuh dari patah hati karena dikhianati, besoknya malah diketewain sama sahabat sendiri. Baru aja mau bangkit dari kegagalan bisnis, tiba-tiba ada masalah keluarga yang bikin mentalmu makin drop. Rasanya kayak Allah itu sengaja banget bikin kamu jatuh tiap kali kamu baru mau berdiri. Kamu sampai di titik pengen teriak, "Ya Allah, salahku apa sih? Kenapa harus aku lagi yang hancur?" Sakit hati itu emang gak ada obat merahnya. Rasanya sesak di dada, bikin nafsu makan hilang, dan bikin kita jadi orang yang sinis sama dunia. Kita mulai mikir kalau dunia itu tempat yang kejam, dan Tuhan itu gak peduli sama perasaan kita. Padahal, ada sebuah rahasia besar di balik setiap retakan di hatimu. Allah itu bukan tukang patah hati, tapi Allah adalah sang pemilik hati, yang tahu kapan sebuah hati harus dihancurkan, supaya bisa dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Video ini bakal bahas sisi lain dari rasa sakit yang selama ini kamu benci. Kita bakal bedah kenapa Allah membiarkan hatimu hancur berkali-kali. Karena ternyata, seringkali Allah harus mematahkan hatimu agar cahayanya bisa masuk lewat celah-celah retakan itu. Penasaran kenapa Allah tega ngelakuin itu? Yuk kita obrolin santai, biar hatimu yang lagi berantakan itu pelan-pelan bisa tenang dan paham skenarionya. Jangan lupa subscribe ya. Salah satu alasan kenapa Allah mematahkan hatimu adalah karena Allah cemburu. Loh, Allah bisa cemburu? Iya, tapi bukan cemburu kayak manusia. Allah cemburu kalau di dalam hatimu ada sesuatu atau seseorang yang kamu cintai melebihi cinta kamu ke Allah. Mungkin selama ini kamu terlalu berharap sama manusia, terlalu memuja jabatan, atau terlalu bergantung sama pasanganmu, sampai kamu lupa kalau pemilik hatimu itu sebenarnya Allah. Ketika kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan manusia, maka Allah akan patahkan hatimu lewat tangan manusia itu juga. Kenapa? Biar kamu sadar kalau manusia itu tempatnya salah dan khianat. Allah mematahkan hatimu supaya kamu berhenti berharap sama makhluk dan mulai balik lagi berharap cuma sama Allah. Ibaratnya Allah lagi bilang, "Cukup ya berharap sama dia, sini balik ke aku nggak bakal pernah kecewain kamu." Allah mematahkan hatimu dari cinta yang salah supaya dia bisa mengisi hatimu dengan cinta yang benar, yaitu cinta kepadanya. Hati yang hancur itu biasanya adalah hati yang paling jujur saat berdoa. Di saat kamu hancur itulah, kamu baru benar-benar ngerasain butuhnya kamu sama Tuhan. Jadi penderitaanmu hari ini sebenarnya adalah cara Allah buat merebut kembali hatimu dari genggaman dunia yang menipu. Bayangin kamu punya rumah tua yang udah reot. Kalau kamu cuma tambal sulam sana-sini, rumah itu tetap bakal rubuh suatu saat nanti. Apa yang dilakukan kontraktor hebat? Dia bakal hancurin rumah itu sampai rata dengan tanah. Gali fondasi yang lebih dalam, baru dibangun rumah baru yang jauh lebih kokoh dan indah. Nah, proses penghancuran itu pasti berisik, berdebu, dan kelihatannya berantakan banget. Sama kayak hatimu. Allah lagi jadi kontraktor agung buat hidupmu. Hatimu yang dulu mungkin penuh dengan sifat sombong, gak sabaran, atau terlalu naif. Allah harus hancurin dulu lewat masalah-masalah berat, supaya sifat-sifat buruk itu luruh. Lewat patah hati, kamu jadi belajar empati. Lewat kegagalan, kamu jadi belajar rendah hati. Lewat kekecewaan, kamu jadi belajar tentang arti keikhlasan yang sebenarnya. Jangan fokus sama reruntuhannya, tapi fokus sama bangunan apa yang lagi Allah siapin buat kamu. Kamu lagi dibentuk jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Orang yang gak pernah ngerasain patah hati, biasanya mentalnya kayak kerupuk, sekali kena angin langsung lembek. Tapi kamu, Allah lagi bikin kamu jadi baja. Patah hatimu adalah proses land clearing sebelum Allah bangun istana ketenangan di jiwamu. Alasan lain kenapa Allah membiarkan hatimu dipatahkan berkali-kali adalah sebagai proses filter atau penyaringan. Kita seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang cuma mau ada pas kita lagi seneng, lagi banyak duit, atau lagi sukses. Nah, gimana caranya Allah nunjukin mana teman sejati dan mana parasit? Caranya adalah dengan memberi kamu ujian yang bikin kamu jatuh. Saat kamu lagi patah, saat kamu lagi nggak punya apa-apa, disitulah satu persatu orang bakal pergi. Mereka yang pergi itu sebenarnya adalah kotoran yang Allah jauhkan dari hidupmu. Memang sakit pas lihat mereka ninggalin kita, tapi itu adalah bentuk perlindungan Allah. Allah nggak mau masa depanmu dihuni oleh orang-orang yang nggak tulus. Bersyukurlah saat hatimu dipatahkan, karena di saat itulah
topeng-topeng orang di sekitarmu bakal terbuka. Kamu jadi tahu siapa yang benar-benar mau megang tanganmu pas kamu lagi di bawah. Allah lagi bersihin lingkungan sosialmu supaya nanti pas kamu naik lagi, kamu dikelilingi oleh orang-orang berkualitas yang sayang sama kamu karena Allah, bukan karena apa yang kamu punya. Luka ini adalah harga yang harus kamu bayar buat kejujuran sebuah hubungan. Tahu nggak kamu, kalau doa orang yang lagi patah hati itu nggak ada penghalangnya sama Allah? Dalam hadis disebutkan kalau Allah itu bersama mereka yang hatinya hancur demi Dia. Saat kamu ngerasa paling sendiri, paling sedih, dan paling nggak punya siapa-siapa, disitulah posisi Allah paling dekat sama kamu. Doa yang keluar dari lisan orang yang lagi menangis itu jalur ekspres langsung ke langit. Allah mematahkan hatimu supaya kamu terpaksa datang ke malam-malam sepi buat curhat sama Dia. Mungkin kalau kamu nggak dipatahkan hatinya, kamu nggak bakal pernah sujud selama ini. Kamu nggak bakal pernah istighfar setulus ini. Allah kangen sama suaramu, kangen sama kerendahan hatimu. Kesusahanmu ini adalah undangan buat kamu masuk ke ruang privasinya Allah. Banyak orang dapat keajaiban besar justru setelah mereka ngerasain patah hati yang hebat. Kenapa? Karena pas lagi hancur, mereka udah nggak ngandelin diri sendiri lagi. Mereka benar-benar pasrah 100% sama Allah. Dan di saat kepasrahan total itulah, pertolongan Allah datang dengan cara yang ajaib. Jadi jangan sia-siain momen patah hatimu. Ini adalah waktu terbaik buat kamu minta apa aja sama Allah. Karena pipa doamu lagi bersih-bersihnya dari ego manusia. Seringkali kita nangis karena kehilangan sesuatu yang kita anggap terbaik. Padahal itu cuma baik menurut kita, tapi buruk menurut Allah. Misalnya, kamu patah hati karena batal nikah sama orang yang kamu sayang banget. Kamu ngerasa dunia berakhir, tapi kamu nggak tahu kalau Allah biarin kamu nikah sama dia, mungkin 2 tahun lagi kamu bakal menderita karena dia kasar, atau dia hianat, atau dia bawa pengaruh buruk buat anak-anakmu kelak. Allah mematahkan hatimu hari ini buat nyelamatin kamu dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Kita itu kayak anak kecil yang nangis pas pisau mainannya diambil sama ayahnya. Si anak mikir ayahnya jahat, padahal ayahnya tahu itu pisau tajam yang bisa bikin si anak terluka. Allah itu maha tahu masa depan, sedangkan kita cuma tahu masa sekarang. Percayalah, kalau Allah menjauhkan sesuatu darimu, itu karena Allah mau ganti dengan yang jauh lebih baik. Atau Allah tahu kalau sesuatu itu tetap sama kamu, Dia bakal ngerusak imanmu. Memang sakit pas dicabut paksa, tapi itu adalah tindakan operasi darurat buat nyelamatin jiwamu. Suatu hari nanti, kamu bakal sujud syukur dan bilang, "Makasih ya Allah, dulu Engkau patahkan hatiku. Kalau enggak, aku nggak bakal dapat yang seindah sekarang." Patah hati itu ibarat gym buat jiwa. Semakin sering otot dilatih dengan beban berat, otot itu bakal robek kecil-kecil, terus tumbuh lagi jadi lebih besar dan lebih kuat. Jiwa manusia juga gitu. Kekecewaan, pengkhianatan, dan kegagalan adalah beban yang Allah kasih buat melatih otot sabarmu, otot ikhlasmu, dan otot tawakalmu. Orang yang hidupnya mulus terus biasanya bakal gampang hancur pas kena kerikil kecil. Tapi kamu yang udah dipatahkan hatinya berkali-kali, kamu jadi orang yang punya daya tahan tinggi. Kamu jadi nggak gampang baper, nggak gampang kecewa sama manusia, dan punya mental baja. Kamu jadi paham kalau satu-satunya sandaran yang nggak bakal goyang cuma Allah. Allah lagi ngebentuk kamu jadi pemimpin, jadi orang besar, atau jadi inspirasi buat orang lain. Kamu nggak bisa ngajarin orang tentang sabar kalau kamu sendiri nggak pernah diuji dengan hal yang bikin nggak sabar. Kamu nggak bisa ngomong tentang bangkit kalau kamu nggak pernah jatuh. Luka-lukamu ini adalah sertifikat pengalaman yang bikin kamu punya otoritas buat nolongin orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Kamu lagi bertumbuh, dan pertumbuhan itu emang seringkali menyakitkan. Sahabat, sebagai penutup, aku mau ngutip kata-kata indah. Hati yang patah itu seperti gelas yang retak. Ia memang tidak lagi utuh, tapi lewat retakan itulah cahaya bisa masuk ke dalamnya. Kalau hatimu nggak pernah retak, mungkin cahaya hidayah dan kelembutan Allah sulit buat nembus kerasnya egomu. Jangan benci patah hatimu. Peluklah ia sebagai bagian dari perjalanan cintamu sama Allah. Menangislah kalau emang perlu, tapi jangan pernah putus asa. Allah nggak pernah iseng nyakitin kamu. Setiap luka ada obatnya,
Setiap tangis ada balasannya, dan setiap kehancuran ada pembangunannya. Allah lagi ngerajut sesuatu yang indah buat kamu, kepingan demi kepingan. Terima kasih udah dengerin konten ini sampai akhir. Kalau kamu lagi patah hati hari ini, tetap semangat ya. Allah sayang banget sama kamu. Share video ini ke teman kamu yang mungkin lagi berantakan hatinya. Tulis di kolom komentar, "Aku kuat karena ada Allah." Sampai ketemu di konten selanjutnya. Tetap jaga hati, tetap percaya takdir. Wassalamualaikum.